Kalau di kasusku, jadi aku hamil belum menikah, jadi gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, ketimbang dipaksakan, menikah itu bukan solusi. Betul. Kalau kita tidak menemukan pasangan yang pas. Grace, kalau misalnya si anakmu kenal sama bapaknya Belum. nggak? Belum pernah ketemu? Nggak. Akan? Nggak tahu. Belum tahu. Berarti Nggak sejauh tahu. ini belum ya? Hai Mam, spesial banget nih di episode spesial Hari Ibu. Selamat Hari Ibu dulu buat ibu-ibu yang menonton, entah itu calon ibu atau yang masih punya ibu atau yang ibunya udah nggak ada juga boleh ya. Pokoknya selamat Hari Ibu untuk perempuan-perempuan Indonesia. Dan kali ini Moms Talk-nya episodenya spesial banget karena kita akan mengulas sesosok ibu yang sangat menginspirasi. Di sebelah saya sudah ada Grace. Selamat datang di Moms Talk. Halo, selamat. Kenapa aku bilang Grace ini menginspirasi? Karena Grace ini usianya masih sangat muda dan dia profesinya adalah seorang owner dari sebuah apa sih itu namanya, space ya? Iya. Space Public untuk apa space. tuh? Public space. Buat kesenian sih. Itu. Ada tempat berkeseniannya, ada aulanya gitu ya. Ada juga tempat-tempat Studio dance. dance studio, ada tempat-tempat jualan juga kan, ada coffee F&B, shop gitu-gitu ya. Itu yang punya Grace nih, masih muda banget kamu ya. Iya. Dan kamu adalah single parent, betul? Betul sekali. Pastinya tidak ada perempuan manapun kayaknya, apalagi di Indonesia ya, itu yang pengen gitu buat jadi single parent. Kalau Ya, kamu betul kenapa nih sekali. menjadi single parent? Karena kalau di kasusku, jadi aku hamil belum menikah, jadi gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, ketimbang dipaksakan, menikah itu bukan solusi. Betul. Kalau kita tidak menemukan pasangan yang pas, atau kita terpaksa menikah atas dasar orang lain atau siapapun yang menekan Iya, iya. itu. Nah, pilihannya menjadi single parent yaitu karena aku sih percaya ya, maksudnya sesuatu yang dipaksakan tuh nggak bagus. Betul, betul. Gitu. Meskipun jadi single parent itu juga dipaksakan, Iya. gitu. Tapi kan tidak melibatkan orang lain, maksudnya kepalanya tetap satu, gitu. Kalau orang lain tuh kasihan nanti anaknya. Dan kamu berarti memutuskan untuk menjadi single parent di usia yang sangat muda dong. Ya betul. Padahal ada opsi lain kan waktu itu. Iya, opsi lain menikah. Menikah Tentunya. atau mungkin menggugurkan kandungan, Ah, ya kan? iya betul. Kenapa kamu memilih untuk membesarkan sendiri nih? Karena tanggung jawab kali ya. Oke. Hidup Jadi itu tanggung jawab yang penting gitu. Mau kita sekolah, ngobrolin mau soal nyawa orang lain di Iya, dalam nih betul. ya. Iya bener-bener. Dari itu aku respect banget nih sama Grace karena dia berani gitu menantang dunia dengan segala stereotip yang akan dipikir sama orang, ya nggak sih? Iya, Kamu dulu pasti punya kekhawatiran soal aduh omongan orang gimana nih gitu. betul. Gimana sih? Awalnya pasti sempet drop nggak sih? Dropnya iya sih sempat, cuman langsung sih aku bersyukurnya maksudnya lingkungannya oke, support, jadi Orang tua juga oke ya? pemulihannya lebih cepet pas Tantangan masa-masa terberatnya? itu. Tantangan terberatnya justru diri sendiri kali ya. Oh gitu? Justru diri sendiri. Kenapa begitu? Karena gini, kadang-kadang kalau di kasusku single parent, maksudnya lebih ke waktu itu kalau aku nggak jadi single parent, aku mungkin nggak jadi pengusaha kali ya. Jadi selain gudang sekar paca, aku juga punya optik, terus ada salon juga. Kebetulan aku kerja juga. Cuman kenapa tantangan terbesarnya diri sendiri? Gitu loh. Maksudnya ada namanya cewek, jadi ada godaan perasaan ya, maksudnya sama siapa itu yang nantinya yang menurutku harus komitmen tujuan hidup kita apa nih setelah punya anak gitu loh. Karena kebanyakan single parent itu kalau udah ketemu cowok, apalagi ngomongin cowok ya, maksudnya kita kan pengen punya pasangan juga. Cuman nah itu yang jadi tantangan terbesar para single parent, yaitu kalau ketemu cowok yang
Jadi maksudnya jadi ada resiko terburu-buru memilih pasangan setelahnya betul gitu ya. sekali, Jadi aduh nggak apa-apa deh yang sama yang ini aja deh daripada gue sendirian. Nah Itu. itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah menghindari itu terjadi sama kamu gitu Iya ya. betul sekali. Makanya sampai anak kamu sekarang berarti usianya berapa? 4 tahun Sampai anak kamu usia 4 tahun nih sekarang belum ada pasangan. belum. Jadi masih menjadi single parent. Masih. Wow. Masih. Keren sekali ya, dan akhirnya gara-gara itu juga kan kamu bisa jadi pengusaha. Iya betul. Jadi sebelum punya anak kamu dulu apa nih? Mahasiswa. Masih mahasiswa, belum punya pekerjaan, belum punya usaha ya, nggak kepikiran buat bikin usaha. Tapi akhirnya setelah punya anak jadi kayak aku harus struggling nih gitu ya. Betul. Ngerti gak sih? Aku ngerasa kok ini kayaknya cuma aku doang yang bisa ngadepin ini gitu. Kamu pernah gak sih ngerasa aduh coba kalau misalnya aku punya seseorang yang bisa bantuin aku dalam hal urusan anak? Pernah merasa gitu gak? Pernah, tapi nggak sering. Terus apa yang kamu lakukan? Iya sudah, kita menikmati. Dijalanin aja gitu ya. Ya udah jalanin aja gitu. Terus Kayak gitu sih. Cuman kalau aku kenapa nggak sering? Itu karena waktunya itu sudah disibukkan dengan kegiatan kayak gitu. Jadi sudah habis di situ. Jadi buat mikir, aduh kok gini, aduh kok itu udah nggak ada lagi gitu loh. Maksudnya daripada mikir mendingan sibuk ya. Bener ya, daripada iya bener, lebih baik sibuk gara-gara kerja daripada sibuk gara-gara nggak ngapa-ngapain. Iya bener-bener. Terus apa ya Grace, sebagai single parent pasti kan waktu itu kamu shock dong dengan keadaan, maksudnya yang tadinya kamu masih mahasiswa, masih waktunya senang-senang, masih muda segala macem, tiba-tiba keadaan berubah drastis. Apa perubahan yang paling kerasa dan apa yang kamu lakukan di keadaan itu? Perubahan yang paling kerasa, kita harus tanggung jawab secara finansial sendiri. Itu. Di usia yang masih sangat muda ya? Di usia yang sangat muda. Karena kebetulan kayak keluarga tetap support ya, tapi maksudnya mereka pun juga ya sebagai orang tua, maksudnya kamu sudah jadi seorang orang tua, ya udah, ya tanggung jawabnya ya. Berarti paling kerasa di finansial ya? Iya, betul. Kalau main? Kamu anaknya main banget gak sih? Anak nongkrong banget gak sih sebelumnya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak sih. Emang Jadi gak terlalu enggak. yang nongkrong banget ya? Betul. Karena aku juga kadang-kadang sebagai ibu yang berubah ada. Apa? Kita jadi waktu membaca kurang. Oh gitu. Kamu suka baca ya? Baca buku. Iya sih, memang ya udah ada anak tuh kayak mau baca tuh Gimana susah ya. ya? Aku mau nonton drakor aja susah, apalagi mau Iya, baca buku ya kan. Aku juga soalnya suka gitu nih, yang tadinya kehidupanku bermusik bisa sangat intens, bisa dapat inspirasi kapan, ditulis saat itu juga tuh bisa gampang. Sekarang tuh anak gue ngeliat gue megang gitarnya udah ngomel-ngomel gitu ya. Itunya kan hilang tuh. Jadi ada rasa rindu sama masa sebelum ada dia sebenarnya, dan itu lumayan sering ya. Karena lumayan menghambat, tapi ya aku enjoy sih menjadi ibu gitu. Cuma kan ke karya jadi beda aja gitu. Kamu ada rasa gitu juga? Iya, betul. Iya. Tapi kalau kerja masih bisa lah ya. Masih sih. Terus soal nitip-nitipin suka pekeo gak sih? Kalau kamu kan sibuk nih sebagai ibu single parent gitu. Kan anak juga kadang nggak bisa dibawa ke semua tempat, apalagi sekarang pandemi kan. Anak kecil mau dibawa kemana-mana, pasti kita kan juga was-was nih. Suka ada rasa gimana gak sih nitip-nitipin? Nah, untungnya anakku usia pokoknya setelah 6 tahun, setahun itu dia ikut aku terus sampai sekarang. Setelah 6 bulan setelah 6 bulan itu ikut aku terus. Maksudnya karena dia udah gede, jadi waktu itu sempat ngajar nari juga dia ikut. Terus nah, menurutku ini trik buat single parent. Kalau mau kerja cari ya yang jualan, yang apa gitu. Ini bisa fleksibel jadi, ya? Waktunya fleksibel. Jadi anak bisa ikut terus sampai sekarang. Mungkin karena kebetulan ini COVID, aku kebetulan kerja di salah satu perusahaan juga, jadi harus dititipin. Kayak gitu. Cuman karena itu atas kesepakatan bersama ya. Artinya kalau aku sih pengennya ikut terus, tapi orang tua kadang-kadang takut. Kan sama cucu ya. Kan kadang-kadang cintanya lebih besar. Iya benar-benar ya, lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya, benar. Anaknya lupa nggak dibeliin apa-apa, cucunya gitu. Kayak pasti setiap nenek dan kakek seperti itu ya. Jadi untungnya orang tua juga sayang nih sama anaknya. Tapi ada nggak sih keluarga yang kan ada nih kadang-kadang keluarga yang strict, entah soal agama, entah soal prinsip, soal kayak gitu-gitu tuh, ini harus dicoret dari keluarga. Ada nggak? Nggak. Aman ya?
aman. Mereka support ya? Iya. Baik banget keluarganya Grace ya. Aku mau jadi keluarga kamu boleh nggak? Tapi itu enak, beruntung kalau kita punya keluarga seperti itu. Iya benar. Jadi kita dalam keadaan terpuruk pun tetap ada kekuatan. Jadi pesan Grace untuk moms yang dihadapkan misalnya nih calon ibu yang dihadapkan sama keadaan itu keluarganya tidak terima, apa yang harus diterapkan kepada dirinya at least? Oke. Yang pertama, sebelum keluargaku menerima pun aku harus membuktikan, ada pembuktian diri gitu maksudnya. Jadi enggak yang kadang-kadang kan karena usia masih kecil. Kadang-kadang apa-apa langsung semuanya minta gimana. Nah, kadang-kadang orang kan lihat usaha kita. Oh, nah dari itu orang-orang respect. Keluarga respect kayak gitu sih. Jadi kamu mungkin di membuktikan awal ya? Pembuktian aja sih. Terus apa ya, lebih ke anak sekarang nih, aku mau nanya lebih ke anaknya. Gimana kamu ngasih pengertian ke anaknya? Sementara kan anak kamu udah mulai usia yang udah mulai nanya-nanya nggak sih? Iya, teman-teman aku ada papahnya, kok aku nggak ada papanya? Nah, kebetulan meskipun belum nikah ya, tapi kan udah ada pasangan Oh sebetulnya. gitu. Sekarang udah ada nih. Jadi tapi aku nggak pernah yang maksudnya ini loh, ini bapakmu atau ini enggak. Jadi dia lihat dari sikap dari pasangan kita maksudnya. Jadi dia bisa mengartikan sendiri. Anak-anak itu kan sekarang pintar ya. Ini siapa, meskipun manggilnya bukan papa atau bapak atau apa. Kebetulan manggilnya masih abang gitu. Jadi tapi dia tahu ini posisinya sebagai apa gitu. Karena lihat sikap gitu. Perlakuannya. Tapi sebelum ada pasangan dulu pernah ada apa gitu anaknya nanya atau Belum sih. peran mungkin, karena kan setiap keluarga, kalau misalnya kita bicara soal keluarga ideal kan ada ibu ada bapak gitu, apalagi di mata anak gitu ya. Kamu merasa nggak sih kamu harus menjalankan dua peran nih berarti? Kamu harus jadi ibu, kamu harus jadi bapak. Sementara kan kita yang masih lengkap ada bapak ada ibu kan kita bisa bagi tugas nih. Bisa kamu yang bagian ini, aku yang bagian ini. Kamu yang bagian good cop, aku yang bagian bad cop. Aku yang marah-marah kalau dia nakal, kamu yang harus support dia tapi juga tetap nggak bolehin gitu. Kayak gitu-gitunya gimana tuh? Nah, pasti kan kalau single parent itu ada ketimpangan ya, karena tugasnya jadi satu gitu. Nah, kadang-kadang memang ke anaknya lebih yang jadi berubah-ubah. Jadi maksudnya kadang baik, kadang galak kan. Untuk ngimbanginnya kayak gitu sih. Nggak bisa yang dibaik-baikin terus. Cuman kadang-kadang gini, nggak menurutku nggak single parent aja sih, maksudnya ibu-ibu Setiap ibu ya? Setiap ibu itu kalau anaknya ditegur atau apa gitu kita yang asemi gitu. Kenapa tuh? Maksudnya asemi kenapa tuh? Maksudnya gini, seolah-olah merasa kadang-kadang ada perasaan gini, seolah-olah merasa kalau kita tuh belum bener ngedidiknya kayak gitu itu. Okay, Itu lebih kerasa ke tidak single terima parent. Itu lebih kerasa ke single parent ketika sebetulnya kalau orang tua lengkap, maksudnya ditegur orang mungkin sakit hati ya, tapi enggak yang gimana gitu. Ini kalau kasusnya single parent, kadang-kadang tuh perasaannya lebih ke yang, aku tuh udah berusaha kayak gini, masih ke jadi lebih sensitif. lebih Berarti sensitif. jadi lebih sensitif, lebih jadi berasa lo nggak tahu keadaan gue, gitu ya, jadi lebih gitu ya. Tapi nggak bisa ngomong Iya gitu. Tapi aku juga ngerasa kayak gitu. Jadi pernah ada satu kasus ya, anakku dinakalin sama anak orang. Terus aku merasa tidak terima, akhirnya aku pulang. Sebelum aku melakukan sesuatu untuk menyikapi itu, aku ngomong dulu sama suami ini, Pak, itu Rumi diginiin sama ini, gimana ya anaknya. Suamiku tuh selalu jadi orang yang meredam. Sementara aku kan meledak-ledak nih, sebel aja gitu kan. Terus akhirnya suamiku jadi yang meredam gitu. Aku nggak tahu ya, entah kalau misalnya aku di rumah waktu itu nggak ada suamiku, mungkin aku akan meledak saat itu juga gitu. Jadi mungkin itu nggak sih? Kayak gitu juga nggak sih? Nah, emosi itu jadi kita susah ngontrol kadang-kadang. Kita udah berusaha seini tapi ya keluarnya ya udah paling menyesal gitu. Paling ujung-ujungnya menyesal. Oke. Tapi itu penebalan kedewasaan. Gitu. Terus kalau ini kan kamu sekarang udah ada pasangan nih, masih pacaran berarti ya? Masih. Kalau misalnya suatu saat akan menjadi suami, apa nih yang akan kamu sampaikan ke anakmu? Kan berubah status nih berarti. Apa yang bakal kamu bilang sama anak di usia yang segitu? Kan sebenarnya menurut aku nih anak umur segitu tuh
belum begitu paham tentang Iya, konsep betul. itu kan, ya Belum, kan. Dan itu tantangan juga nih menurut aku buat Grace nih. Apa nih yang akan dibilang sama Grace ke anak? Kalau di usia yang sekarang mungkin kita punya planning mau menikah di tahun mungkin setahun 2 tahun. Cuman kan berarti usia masih 6 atau 7 tahun. Dia konsep itu belum tahu gitu loh. Tapi suatu saat kalau dia tanya, ya akan dijawab dengan sejujurnya bahwa ini memang bukan bapak kandungnya. Karena gini, maksudnya di awal itu meskipun menyakitkan, itu perlu disampaikan kebenarannya gitu loh. Jadi jangan yang kayak White lie ya, bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan tuh menurutku kayak aduh ini. Iya. Ya gimana Iya, gitu. itu Ya ini. sepahit-pahitnya kebenaran ya itu Iya, memang itu yang harus kebenarannya ditelan gitu. saat itu juga. Kalau bohong tapi untuk ya sesuatu yang baik kan besoknya belum tentu itu masih jadi baik Iya. gitu, tetap aja judulnya bohong gitu ya. Tapi ngaruh gak sih ke psikis anak menurut kamu tumbuh tanpa ayah sejauh ini? Kalau sekarang belum kelihatan ya, karena semuanya tampak baik-baik saja sekarang. Anaknya aktif, pintar, ngomong, kosakata sudah banyak gitu. Kalau pengaruh mungkin besok kalau dewasa kali ya. Nah itu PR. Iya. Dewasa itu. Itu dia berarti. Dia yang akan tanya kenapa kayak gitu. Atau kan kadang-kadang kalau kita lihat kasus-kasus anak-anak yang udah tahu ternyata oh ini bapak kandungnya terus jadi ada perubahan emosi atau kayak ini. Nah itu yang akan tapi jujur aja. Jujur dan sebelum dipastikan pasangannya kan yang baik, yang sepadan lah. Makanya nggak buru-buru tadi ya. Yang penting jangan buru-buru. Kalau buru-buru karena beresiko juga. Oke. Betul. Terus kamu pasti pernah dong stres gara-gara ngurusin anak, apalagi anak di usia yang lagi sering-seringnya tantrum, lagi fase ngeyel. Itu tuh annoying banget ya. Fase ngeyel ini annoying banget ya. Aku sedang menghadapi itu kadang-kadang, apalagi kalau misalnya anak nggak mau makan. Kalau aku ya urusan yang paling bikin duniaku awan mendung adalah anakku nggak mau makan. Itu mau bojoku nesu-nesu aku raurusan. Tapi kalau udah anak nggak mau makan tuh kayak duniaku gelap gitu. Udah stres banget gitu. Dan yang aku lakukan biasanya adalah me time. Belanja di Shopee. Dan pokoknya seneng-senengin diri. Kalau sebagai single parent beda gak sih cara menghadapi stres gitu? Apalagi stresnya gara-gara anak. Ya sama sih, me time. Me time-nya ngapain sih? Me time-nya main, tapi lebih senang sendiri ya. Karena kalau single parent itu kalau aku sendiri belum menemukan orang yang pas untuk diajak ngobrol. Maksudnya ngudoroso yang dalam gitu. Pasangan? Jadi, pasangan ya pasangan mungkin, cuman kan ada sisi-sisi yang kita nggak bisa sampaikan juga gitu. Jadi enak sendiri sih. Orang tua? Main. Orang tua enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enggak Kayaknya memang enggak sih. Enggak segitunya ya berarti. Oke, berarti kita beda nih. Kalau aku soalnya sama mamah banget. Aku kalau ada apa-apa tuh pasti ngadunya ke mama. Terus apalagi ya Grace? Soal memotivasi diri. Nah, apa nih yang menurut kamu paling ampuh? Kan pasti aku yakin setiap ibu apalagi single parent tuh pasti mengalami fase-fase yang malam sendiri. Sedih gitu sama keadaan yang aduh kok kayak gini ya, aduh coba kalau misalnya dulu nggak gini ya, gitu-gitu tuh. Kamu pasti punya cara sendiri buat memotivasi diri. Apa tuh biasanya? Kalau kadang-kadang gini, maksudnya kalau ini memotivasi diri untuk melanjutkan hidup kali ya. Jadi pernah sih kalau andai dulu nggak gini. Cuman kadang-kadang kalau udah ada anaknya, kalau dulu nggak gini nggak dapet ini gitu. Gitu ya? Kalau dulu nggak gini juga nggak dapet ini gitu. Jadi yang ya udahlah emang jalannya gini kayak Positif gitu. sekali. Terus Jadi apa lagi? Terus memotivasi dirinya lebih ke yang untuk melanjutkan hidup menjadi single parent itu menurutku ini ya, hidup kedua dari Tuhan. Yang artinya kita dari momen yang dulu itu, dari kasus dulu itu kita bisa belajar banyak. Kita bisa memperbaiki diri. Makanya kalau sekarang ini sebaik-baiknya waktulah dipakai dengan sebaik mungkin gitu. Kayak gitu sih. Jadi karena memang menyadari ini tuh hidup kedua kalinya gitu, untuk jadi sosok yang beda gitu.
Terus apalagi ya Grace, kalau misalnya si anakmu kenal sama bapaknya nggak? Belum. Belum pernah ketemu. Nggak. Akan? Nggak tahu. Belum tahu. Berarti Nggak sejauh tahu. ini belum ya. Kalau dia tanya, dia pengen ketemu, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi bisa sejauh ini belum ya? Iya, sejauh ini belum. Gitu. Itu mungkin PR buat kalau dia udah dewasa. Artinya kalau segala macam dia ya. pengen ketemu gitu, maksudnya ya kita kan nggak semua kepengenan kita harus ya gitu. Jadi mungkin aku akan menjelaskan bahwa kalau kamu mau ketemu ya mungkin dihubungi dulu kesepakatan mau ketemu apa enggak. Kalau enggak, kalau itu mengganggu orang lain ya sudah nggak usah gitu. Oke. Nah, Grace, kalau kamu kan nih berarti single parent dari nol ya, maksudnya sejak awal memang sudah tidak hidup bersama dengan pasangan, dengan ayah dari si anak kamu. Nah, kalau misalnya banyak juga nih pasti di antara moms yang terjebak di satu situasi yang apa ya, misalnya aku pengen pisah tapi aku kayaknya nggak mau deh, takut dia jadi single parent. Misalnya dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia merasa dia punya anak, dia nggak berani jadi single parent. Atau ada juga yang kasusnya mungkin dia tidak mandiri, jadi keuangan dia bener-bener dari suami, tapi dia mendapat perlakuan yang nggak enak gitu, tidak dimanusiakan misalnya di rumah. Kan banyak nih Itu Grace, banyak kasus-kasus banget, seperti ini, tidak berani menjadi single parent karena banyak hal. Nah, menurut kamu menyikapi itu seperti apa? Kalau menyikapi hal-hal kayak gitu, ini bukan buat cewek aja sih, cowok semuanya, tapi khususnya cewek karena kita ngomongin ibu ya. Menjadi ibu itu perlu mandiri, perlu mengusahakan finansial sendiri, karena dalam keadaan terberat perempuan itu penolong laki-laki gitu. Iya kan, maksudnya terlepas dari single parent itu kita perlu deh mengusahakan minum dulu. Iya. Benar ya. Iya, jadi gitu. Menurut aku juga emang benar sih. Kalau soal mandiri tuh kayaknya memang semua perempuan harus punya pegangan sendiri juga ya. Entah cuma jualan online, entah cuma apa. Maksudnya kayak harus ada tambahan untuk dirinya sendiri. Karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi kan. Karena kebanyakan orang ini dia bertahan dengan situasi yang enggak enak karena finansial. Gitu. Jadi dia nggak bisa mengusahakan finansialnya sendiri kayak gitu. Itu sih yang Karena itu paling pengaruh ke banyak. Yang paling aku pikir juga itu, karena banyak di antara moms mungkin yang mikir banget 2 kali, 3 kali, 4 kali buat jadi single parent, padahal dia sudah berada di situasi yang bahkan untuk mentalnya sendiri itu sebenarnya udah nggak sehat, hubungan-hubungan yang toksik, entah suaminya pernah selingkuh, harus bertahan gara-gara ya itu tadi, gara-gara tidak mandiri, atau bahkan soal apa ya, di beberapa lingkungan mungkin single parent dianggap sebagai aib. Nah, betul. Itu. Menurut kamu gimana? Ya kalau lingkungannya kayak gitu, ketimbang memaksakan ya pindah aja. Kalau gitu simple aja maksudnya. Kadang-kadang tapi kalau memang terpaksa kita harus ada di lingkungan seperti itu kan kondisi yang enggak selamanya seperti itu. Kembali lagi itu ke pembuktian bahwa misalkan situasinya tidak memungkinkan untuk bersama, atau ada hal-hal yang kalau bersama itu tambah parah, kita pertimbangan juga. Itu ya kita pembuktian diri aja, maksudnya dengan kita single parent tuh ada sesuatu yang bisa kita kerjakan yang tidak menyusahkan orang lain, yang membuat keluarga juga oke, gitu, maksudnya anak juga oke, semuanya oke kayak gitu ya. Itu dia sih yang menurut aku sangat disayangkan di Indonesia ya. Bahkan di luar negeri itu banyak perempuan-perempuan yang karena biasanya tidak sebegitu percaya sama laki-laki itu, tapi mereka pengen punya anak gitu. Mereka tinggal ngambil nih di bank sperma, aku pengen punya anak tapi aku pengen sendiri. Dan itu bisa dilakukan di luar gitu kan, tapi kan di sini kita hidup di Indonesia gitu. Hal seperti itu jauh berbeda gitu. Kita tidak punya budaya yang seperti itu. Sementara single parent masih dianggap aib segala macam. Tapi ternyata seorang single parent itu menurut aku ya lebih powerful, lebih punya power, lebih
kuat gitu ya. Secara mental kayaknya nih Grace nih lebih kuat daripada aku ya. Daripada aku yang masih kadang-kadang bergantung sama suami soal banyak hal gitu. Grace, gimana sih cara kamu memelihara kesehatan mental kamu? Karena yakin deh aku banyak di antara single parent yang tidak sekuat kamu dong pastinya. Maksudnya dia pasti juga stres, sering kepikiran untuk yang enggak, mengalami depresi. Gimana cara kamu memelihara mental supaya tetap selalu positif, selalu menganggap hal-hal yang menurut beberapa orang seperti itu kamu bisa tetap jalan aja terus udah gitu? Ini nggak ada jawaban lain. Maksudnya ini hanya ada satu jawaban, itu kedekatan kita dengan Tuhan. Kayak gitu, hanya itu, apapun kondisinya kayak gitu. Jadi kalau untuk memelihara mental itu kadang-kadang kita kan ada di YouTube itu kan banyak ya. Maksudnya ada, kalau aku kebetulan Kristen ya, jadi ada khotbah-khotbah kayak gitu, dengerin lagu-lagu rohani kayak gitu. Itu sih, cuman itu, tidak ada yang lain. Apalagi cerita sama orang itu tidak memberikan solusi gitu. Psikolog, psikiater pernah nggak? Belum kepikiran ya? Belum pernah sampai yang di level aku kayaknya butuh bicara sama tenaga ahli nih, belum pernah. Kalau itu mungkin bukan konteksnya, bukan karena kondisi single parent ya. Mungkin itu lebih ke tantangan pekerjaan kayak gitu sih. Oh gitu, malahan ya. Kalau soal single parentnya tidak segitu membebani sepertinya ya. Iya, nggak beban sih. Oke, Grace mau pesan mungkin sebelum closing Moms Talk episode kali ini buat ibu-ibu di luar sana di Hari Ibu soal single parent, boleh kasih closing statement? Oke, ini khusus untuk single parent sih ya. Karena kondisi kita kan berbeda dengan ibu yang lainnya. Jadi yang ini sedikit saran supaya kita nggak buru-buru, nggak jadi salah lagi. Kita tuh sudah pernah salah, terus jangan sampai salah lagi gitu. Yang pertama mungkin untuk soal pasangan. Kadang-kadang kita, iya nggak ya ini pasangan kita, bener nggak ya ini. Soal pasangan itu emang fokusnya ke pasangan, tapi kita fokuskan diri dulu ke kita. Maksudnya kita memantaskan diri bahwa kita itu berharga, kita itu bernilai. Nilai kita itu yang menentukan ya kita sendiri gitu. Kita mau jadi pasangan siapa kelak itu kita sendiri yang menentukan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa single parent itu akhir dari segalanya. Artinya dengan pilihan pasangan pun kita dapat yang kecret-kecretan, apa itu maksudnya? yang udah rendah banget gitu ya, kayak single parent udah rendah banget gitu. Karena nilainya yang menentukan ya kita sendiri gitu. Nah, untuk menentukan nilai itu artinya kan kita harus mengontrol, betul-betul mengontrol diri kita sendiri. Dan untuk menuju ke pernikahan pun itu juga kita perlu mempersiapkan yang namanya aset untuk anak sebelum pernikahan. Karena itu sangat-sangat penting untuk anak. Kita nggak tahu ya, maksudnya kita harapannya pasangan yang sudah kita pilih itu kelak jadi yang terbaik gitu, bisa mengayomi, tapi kan kita nggak tahu. Kita perlu berjaga-jaga. Bukan kita nggak percaya, tapi itu yang idealnya kita lakukan untuk sebelum ke pernikahan. Kayak gitu sih. Oke, buat moms di luar sana apalagi single parent, stay strong. Harus kuat, harus kalau misalnya memang butuh ngobrol, butuh curhat, kalau misalnya memang sudah di keadaan yang merasa aware akan kesehatan mentalnya, langsung saja kontak ke tenaga-tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater segala macam. Terima kasih Grace sudah bergabung dan bercerita, sangat menginspirasi. Semoga sukses semua usaha bisnisnya, sehat-sehat kamu dan anak dan keluarga semuanya. Semoga langgeng nanti sama pasangannya ya. Ditunggu kabar baiknya. Terima kasih, sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya.